Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Faqala aidan fi kitabihil karim may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Waqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Alhamdulillah, pada pertemuan yang pertama ini kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya lah kita alhamdulillah bisa bertemu dalam rangka mengikuti kuliah pendidikan agama Islam di semester ini. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Pak insya Allah saya akan membimbingnya atau dosen pengampu pada mata kuliah ini. Nama saya Dr. Andes Baharudin, Master Hukum, dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Perlu ta'aruf, kenal mengenal di antara kita, dosen dan mahasiswa, supaya saling kenal mengenal. Kalau tidak ada kenal mengenal, tidak akan sayang. Tidak akan timbulnya rasa cinta tanpa sayang. Ta'aruf. Di ta'arufu kita saling kenal mengenal di antara kita. Untuk mengikuti kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum sama seperti mengikuti mata kuliah yang lainnya. Agar sukses menempuh materi pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum ini. Yang pertama harus ada tatap muka. Paling tidak kita bertemu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ada tugas-tugas di blended learning, daring dibuka kelola tugas. Di sana ada tugas-tugas, setiap ada pertemuan, disitulah ada tugas-tugas harus diisi oleh saudara sebagai mahasiswa. Perkuliahan kita ini ada yang bentuknya online, offline, ada juga bentuk hibrid, campuran antara online dengan offline. Tergantung pilihan Anda sendiri. Walaupun Anda misalnya sibuk di tempat tugas atau sedang ada tugas lain, bisa mengikuti kuliah. Tidak ada halangan apapun, ya, bisa dilaksanakan dengan yang terbaik. Kunci sukses pendidikan agama
Islam dan sama saja dengan mengikuti pendidikan materi yang lain. Kalau saya rukunnya adalah kunci T. Kunci T itu memang bisa juga memperbaiki mesin-mesin yang rusak, bisa juga merusak mesin-mesin yang ada. Misalnya motor, mobil. Nah itu digunakan untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Kunci T itu ternyata di lapangan. Anda yang lebih tahu itu. Ya. T pertama teknis ya pertemuan sesuai dengan jadwal kuliah. Tugas-tugas mid semester yang telah ditentukan, ditetapkan oleh fakultas. T kedua taktik strategis bagaimana cara mengikuti pendidikan agama Islam, bagaimana mengikuti pendidikan mata kuliah agama Islam di perguruan tinggi umum. Secara umum kita belajar secara umum ya. Berbeda kita belajar di UIN, Universitas Islam, YIN, beda kita. Hanya bersifat global saja, tidak secara rinci kita mempelajari. Tetapi sangat urgen, sangat penting walaupun demikian. Kemudian yang T ketiga, tekun harus tekun juga, tidak malas-malas. Yang keempat, T yang keempat tabah ya, kemudian artinya sabar ya. Yang kelima takwa pada Tuhan yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sukses mengikuti perkuliahan agama Islam di perguruan tinggi umum di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Kemudian sarana prasarana ini juga harus Anda ketahui bagaimana daftar pustaka atau bahan bacaan yang akan kita pelajari. Ada buku wajib, ada buku sunnah. Buku wajib ini perlu juga Anda baca. Kalau perlu Anda bisa miliki buku ini, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Ya, nanti ini bisa Anda kalau Anda perlu. Kemudian bahan bacaan yang harus Anda baca juga Al-Quran dan terjemahannya. Hadis-hadis Nabi, ya, apakah itu kitab hadis Imam Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, Imam Al-Maturidi, ya, Ibnu Mas'ud dan sebagainya, itu kumpulan-kumpulan hadis, ribuan hadis di sana sebagai sumber hukum. Sumber hukum Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, kemudian nanti akan kita jelaskan juga ijtihad, bagaimana beristihad, menggali, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran dan hadis, itulah ijtihad. Dan ada metode-metode bagaimana cara beristihad menetapkan hukum demi kepastian hukum, demi ketetapan hukum yang pasti, yang qat'i, yang tegas, tidak zonni, tidak dugaan-dugaan saja. Kemudian yang kedua, dasar-dasar agama Islam oleh Profesor Dr. Zakia Derajat. Buku teks pendidikan agama Islam di PTU oleh Departemen Agama. Wawasan Islam oleh Saifuddin Ansori. Kuliah Al-Islam oleh Saifuddin Ansori. Jilid 1, jilid 2. Pendidikan agama Islam oleh Profesor Dr. Daud Ali. Studi Islamika oleh Supan Kusuma Miharja. Islam sebagai disiplin ilmu. Nah ini
buku-buku yang perlu Anda baca, Anda ketahui, karena di sana ada materi-materi kajiannya, kemudian pembahasannya, ada soal-soal juga, supaya Anda berlatih bagaimana menjawab soal yang benar dari materi-materi pendidikan agama Islam. Selanjutnya, konsep pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum bertujuan agar mahasiswa itu memiliki kemampuan personal secara pribadi, kepribadian yang utuh. Bagaimana kepribadian yang utuh di zaman modern ini? Ini kepribadian manusia sudah mulai tidak utuh atau pecah antara lahir dan batin, antara akal dengan hati, tidak sinkron. Kadang-kadang mengagungkan akalnya saja, ya ilmu pengetahuan, kedudukan dan kemampuannya saja, tidak mementingkan, menganggap enteng soal hati, zikrullah, ingat sama Allah. Karena akal pikiran itu juga relatif, tidak bisa menyelesaikan permasalahan manusia secara utuh, tidak bisa. Maka kembalilah kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui agama. Makanya jangan dilupakan, agama itu penting. Ini aturan-aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kemampuan akademis juga sebagai insan yang terpelajar, ya, sebagai akademis bisa membedakan mana tugas-tugas yang penting, mana tugas-tugas yang tidak penting, kemudian mana yang hak dan mana yang batil, harus tahu di sini. Bisa memisahkan mana yang berguna dan berhasil guna, mana yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Ya. Kemampuan profesional secara profesi kita juga bagaimana profesi kita ini, silahkan Anda menurut Anda masing-masing jabatannya, sebagai dosen, sebagai polisi, sebagai brimob, ya, kantipmas, ya, sebagai militer dan lain sebagainya, silahkan menurut kemampuan profesionalnya, tapi tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya atau kembali kepada agama Islam yang sempurna. Ya, ini bagi orang yang beragama Islam sangat penting, dunia dan akhirat, agar selamat dunia akhirat sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami selamat di dunia dan selamat di akhirat. Itu semuanya. Jadi utuh, seimbang, ya. Ini tidak berat sebelah, hanya mementingkan dunia saja, agama dikesampingkan. Ini adalah satu sikap perilaku yang salah. Demikian, semoga paham, semoga memahami apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.